ketika kamu dapat kuota SNPTN itu rasanya gimana? Otomatis rasanya seneng ya, karena kalau SNMPTN kan nggak perlu tes lagi gitu kan, kita hanya menyodorkan nilai rapot dan mungkin ditambah embel-embel semacam kayak prestasi gitu. Seneng. Jadi alhamdulillah sih, aku tetap bersyukur karena aku udah kuliah ya, udah diterima di salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah, yaitu Universitas Jenderal Sudirman. Awalnya aku juga ingin mencoba seperti univ-univ yang favorit siswa-siswi Indonesia mungkin ya, kayak UI, UGM, tapi tidak kalah kok Unsud juga atau Universitas Jenderal Sudirman juga itu menjadi suatu univ yang banyak dituju oleh siswa-siswi Indonesia gitu. Dan ternyata bidang kuliah tuh, jurusan kuliah tuh banyak banget gitu kan. Nah, ya kan, aku tuh bertarung pikiran, aku bertarung perasaan pun sampai ke bawah-bawah loh waktu mau pendaftaran SNPTN. Dan tau nggak Tan? Aku sempat pengen kesmas dan aku sempat pengen agribisnis. Aku pun pernah terlintas pengen ilmu komunikasi karena itu melatih komunikasi juga kan, kita juga butuh itu kan. Mungkin tadi kan kamu bilang secara akademismu turun. Iya. Tapi karena kamu all in di ekstrakurikuler karya ilmiah remaja, iya, dan akhirnya dari mungkin jerih payah kamu all in di situ sehingga sampai tingkat internasional, akhirnya kamu dapat kuota SNMPTN. Iya, itu sih sedikit perjalanan yang berkesan juga sih di SMA aku, walaupun pandemi tapi masih bisa berprogres dan progresnya ternyata bermanfaat juga gitu. Dan ketika kamu dapat kuota SNPTN itu rasanya gimana? Otomatis rasanya seneng ya, karena kalau SNMPTN kan nggak perlu tes lagi gitu kan, kita hanya menyodorkan nilai rapot dan mungkin ditambah embel-embel semacam kayak prestasi gitu. Seneng. Apalagi sekarang prestasinya udah, pas saat itu prestasinya internasional, itu kan kayak auto win lah ya. Justru itu internasionalnya itu keluar pas aku udah selesai ini, udah diterima di perkuliahan. Tapi waktu itu yang dicantumin itu yang ini nasional, kebetulan dari kementerian gitu loh, jadi itu memperkuat. Tapi sertifikat nasional kan sudah mendukung dari kementerian terkait, apakah jadi kayak nilai tambah juga? Iya, itu karena itu memang sangat penting ya, karena masa pandemi mungkin dari universitas itu berpikiran yaitu nilai mah gampang dibuat, tapi kalau untuk sebagai segi kenyataannya agak sulit. Dan yang menjadi patokan itu bisa dari jumlah prestasi ya gitu. Itu dari segi prestasi. Terus kan kamu nih ketika dapat kuota SNMPTN, aku bingung ya kenapa depan ini langsung jalan, kenapa knalpot Bronx itu tadi lewat gitu, Iya. mundar mandir nggak berhenti. Mungkin di sini tuh motornya ini ya. Mungkin di sini pangkalannya mungkin. Iya mungkin. Sampai mana tadi? Ketika Iya. kamu dapat kuota SN, Iya. akhirnya kamu memilih ilmu gizi Universitas Jenderal Sudirman. Kenapa kamu milih? Oke. Prodi itu, dan kenapa universitas itu? Oke Nathan, terima kasih. Jujur Nathan dan teman-teman semuanya ya, sebenarnya aku tuh pengen banget di universitas yang kayak terkenal, tapi juga alhamdulillah Unsud juga terkenal juga sih. Tapi kayak yang misalkan kayak UGM gitu, pengen gitu. Tapi alhamdulillah sih rezekinya aku maaf teman-teman, agak ini ya. Emang tadi ya tetap positive thinking, pangkalannya mungkin gitu. Banyak banget knalpot Ya, Bronx oke. ini. Dilanjut ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sih, aku tetap bersyukur karena aku udah kuliah ya, udah diterima di salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah, yaitu Universitas Jenderal Sudirman. Awalnya aku juga ingin mencoba seperti univ-univ yang favorit siswa-siswi Indonesia mungkin ya, kayak UI, UGM, tapi tidak kalah kok Unsud juga atau Universitas Jenderal Sudirman juga itu menjadi suatu univ yang banyak dituju oleh siswa-siswi Indonesia gitu. Dan kenapa aku milih di Unsud ya, itu karena di Unsud itu kebetulan ada kakak tingkat aku juga diterima di situ, dan kebetulan tuh di prodinya yang sama, yaitu prodi gizi gitu, ilmu gizinya gitu teman-teman. Jadi karena emang kan konsepnya juga seperti itu ya teman-teman, kalau ada
kakak tingkat sudah diterima, itu kita akan lebih mudah peluangnya untuk kita bisa masuk ke univnya gitu. Jadi dilihat dari segitunya juga teman-teman. Terus kenapa aku milih di situ, karena juga akreditasinya juga udah bagus teman-teman. Terus aku dari dulu, walaupun aku pernah terlintas kepengen kayak sosum, tapi aku pribadi sebenarnya punya cita-cita dari dulu itu intinya aku pengen kayak besok kelak aku nanti bisa di jurusan yang kayak kesehatan gitu. Dan aku pernah pengen banget itu kedokteran teman-teman, dan pernah juga waktu mau SNMPTN pernah juga sih kayak aku mau coba kedokteran. Tapi karena aku semua itu kan juga dari ridho orang tua ya teman-teman, dan ini kita memperbincangkan kalau aku masuk ke dokter, ini orang tua aku tuh nggak ngelarang aku, tapi mereka tuh lebih kayak kasih saran kalau seperti ini, dan disitulah ketemulah titik terang. Intinya aku pengen masuk yang bidang kesehatan, tapi di lain kedokteran, karena emang walaupun awalnya aku pengen kedokteran, tapi ada sebuah titik terang yang mengatakan di pikiran aku udah jalan kedokteran lah gitu. Kayaknya Sepertinya mungkin kamu belum lebih cocoknya di ilmu gizi gitu. Iya, bukan sih. Panggilan jiwamu di ilmu gizi gitu. Belum karena waktu belum itu sampai pernah kan panggilan jiwa. belum, karena waktu itu kan pernah terlintas kegiatan masyarakat. Terus ada juga aku pernah kayak kepengen ke agribisnis gitu kan. Banyak banget sebenarnya. Kamu juga kan waktu kelas 12 kayak bingung gak sih mau apa semua. Oh, ternyata bidang kuliah tuh jurusan kuliah tuh banyak banget gitu kan. Nah, ya kan, aku tuh bertarung pikiran, aku bertarung perasaan pun sampai ke bawah-bawah loh waktu mau pendaftaran SNMPTN. Dan tau gak Tan, aku sempat pengen kesmas dan aku sempat pengen agribisnis. Aku pun pernah terlintas pengen ilmu komunikasi karena itu melatih komunikasi juga kan, kita juga butuh itu kan. Dan waktu itu tibalah saatnya malam terakhir di hari dimana itu SNMPTN udah maksudnya SNMPTN harus sudah dikirim datanya. Iya betul. Ya udah, aku dengan saran orang tua, ridho orang tua, aku pengen ilmu gizi dengan alasan aku emang suka masak teman-teman. Ilmu gizi itu kita mulai masuk ke ilmu spesifik ke prodimu nih. Iya. Fakultas semua apa namanya? Fakultas Ilmu Kesehatan, atau yang biasa orang tahu tuh FIKES gitu teman-teman. Oh, berarti itu bareng kesehatan masyarakat ya? Iya bareng, itu makanya. Kedokteran beda? Enggak, kalau kedokteran kebetulan kalau di Unsut itu kedokteran umum itu bareng sama kedokteran gigi atau FKG gitu. Terus kalau di kampusku swasta, Iya. di Atmajaya kan aku ilmu komunikasi di kampus 4. Kampus 4 itu FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di situ itu mencakup 2 prodi, ilmu komunikasi dan sosiologi, dan juga ada program internasionalnya. Tapi menurutku itu rada jomplang gitu, karena ilmu komunikasinya mungkin bisa dikatakan dari kelas A sampai F kalau nggak salah. Masih kayak AF gitu ya? Iya, jadi gitu. Satu kelas ada 40 orangan gitu ya. Dan satu kelas internasional. Wow. Tapi sosiologinya cuma satu. Di fakultasmu ada yang jomplang gitu nggak sih? Yang ibaratnya paling sedikit kelasnya atau peminatnya gitu. Kalau jurusan kayak Fakultas Ilmu Kesehatan itu di dalamnya beberapa prodi atau jurusan Fakultas Ilmu Kesehatan di dalamnya beberapa jurusan kan. Itu kalau kesehatan kalau nggak salah itu nggak ada yang jomplang, dalam artian kalau di Unsut ya, karena emang kesehatan itu rame peminat, banyak banget yang kepengen masuk ke kesehatan, sehingga tidak ada yang jomplang gitu sih. Paling ya dilihat dari ininya sih, dari gendernya atau ini ya, apa ya, kalau ilmu gizi kan rata-rata itu mostly perempuan. Kebanyakan perempuan. Iya, perempuan kebanyakan, dan dulu di angkatan aku tuh laki-lakinya cuma 8 dari sekitar 120 mahasiswa gitu teman-teman. Dan ada kan di fakultasnya aku tuh ada prodi PJKR atau pendidikan jasmani gitu. Kemudian kalau pendidikan jasmani mungkin kalau di fakultas lain itu maksudnya pendidikan ya. Kalau di uniknya aku tuh masuknya di bidang kesehatan, di mana PJKR itu justru banyaknya adalah laki-laki daripada ceweknya. Itu sih yang paling menonjol mungkin ya. Olahraga. Iya, betul. Tapi dari pandanganku, ilmu komunikasi juga ibaratnya prodi yang kebanyakan perempuan. Tapi nggak sejomplang
nyambung. Iya. Di kelasku itu ibaratnya dari 40 anak gitu ya, mungkin 1/3 ya laki-laki, jadi mungkin ada berapa belas laki-laki di dalam satu kelas gitu. Apa yang aku ingin tanyakan lagi ya Kis ya, ilmu gizi Ya. singkatnya tolong jelasin dong, ilmu gizi itu sebuah prodi yang mengkaji atau apa ya, membahas tentang apa sih? Oke, dari segi apa nih? Mata kuliahnya atau gimana? Mungkin kalau misalnya ada orang awam yang tanya gitu, orang yang awam, ilmu gizi membahas mengenai apa? Oke, teman-teman. Bahasa gampangnya lah. Oke. Jadi aku kan di sini baru masuk semester 1 ya. Jadi aku kasih tahu ya yang apa yang aku tahu dulu di semester 1 ini. Jadi kalau ilmu gizi yang aku dapetin itu yang di semester 1 ini tuh aku mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar ilmu gizi. Jadi dasarnya dulu kayak misalkan pengenalan lah kayak vitamin, karbohidrat, protein gitu. Terus Oke. ilmu bahan pangan, dalam artian ilmu bahan pangan itu ya tentang bahan-bahannya, kayak ingredientsnya apa ya, Iya, itunya lah intinya. Terus sebenarnya, nah di sini nih ada mata kuliah yang lumayan ini aku kaget juga, ternyata aku mempelajari itu ada psikologi teman-teman. Jadi di ilmu gizi itu juga kita membahas tentang psikologi dan juga kita juga membahas tentang anatomi. Jadi udah kayak kedokteran gak sih, anatomi gitu kan gitu. Terus banyak sih mata kuliah lain gitu. Tapi so far selama sekarang kan udah menyelesaikan 1 semester di prodimu nih. Ya, So far so good. Asik gitu. so good, asik. So good. So good. Iya, iya, betul, Iya, so so good. So far so good ya. Iya. Sejauh ini asik. Asik, Teman-teman asik. asik, Pelajaran meskipun ada tugas gitu. asik karena lapraknya berbeda dengan yang lain. Tugas, kalau misalnya ditanyain anak ilmu gizi tugasnya ngapain? Kalau anak ilkom, ketika ditanya tugas, anak ilkom itu biasanya cukup repetitif tugasnya. Apa tuh? Esai, makalah, apa lagi? Paper. Jadi anak ilkom biasanya lengkap dengan Microsoft Word gitu. Oh, ya. Bahkan tugas kuliah UAS ini Iya. ada mata kuliah namanya komunikasi terapan. Kita belajar mengenai profesi-profesi yang kelak akan kita jalani sebagai lulusan ilmu komunikasi. Nah, aku suruh ngewawancarai orang. Iya. Nah, aku mewawancarai penyiar radio. Wih, keren. Terus disuruh bikin paper tuh. Hmm. Total lembarannya 22 lembar. Total katanya 5.000-an sekian. Itu nulis itu sampai kayak keriting gitu rambutnya. Pasti kamu pas bikin kata-katanya itu yang agak susah nggak sih? Nyusun kata-katanya, iya nggak sih? Mengisi lembaran kosong tiba-tiba terisi paragraf, dan setelah kita bikin gitu ya, kita harus baca lagi, oh ternyata kata hubungnya kayaknya nggak cocok ini. Iya. Oh, komanya salah, harusnya huruf ada kapital di sini. Itu kita nge-review, dan itu 22 lembar. Untuk anak semester 1 itu menurutku tugas yang paling memorable dan paling capek selama aku kuliah selama 6 bulan ini. Berarti- Kamu ada tugas yang paling capek nggak? Nge-review gitu ya, bukan ke jurnal. Kita wawancara, Iya. Hasilnya wawancara itu kamu review gitu. review, terus juga kita nyantumin kutip-ngutip dari ya Beberapa jurnal-jurnal karena emang ya. kita kuliah tuh pokoknya nggak jauh dari yang kata yang namanya jurnal guys. Jadi setiap apa kita tuh sumbernya jurnal. Gimana kalau di aku itu jurnalnya itu harus yang terbaru Nathan, jadi nggak boleh yang 2010 ke sini lah, intinya nggak boleh 10 tahun yang berlalu gitu lah. Ada salah satu tugasku itu harus mengutip kalau nggak salah minimal 5 jurnal, ya minimalnya 5 tahun terakhir. Iya itu kayak gitu, betul. Intinya itu sih yang bikin kadang pusing ya. Oke, kalau di gimana? Ya lanjut Oh, ya, lanjut oke. aja. Silakan. Tadi kan Nathan tanya ya kan, apa sih ya tugas yang ini Iya. kan? Kalau di aku itu tugasnya sebenarnya enjoy semua, kayak asik-asik semua gitu. Tugas paling memorable mungkin yang tersusah atau paling asik gitu yang pernah kamu lakuin apa? Ini 50-50 antara susah dan asik gitu, oke? Boleh, boleh. Jadi kalau di ilmu gizi itu emang agak berbeda ya. Itu namanya kalau mungkin kalau di ilmu komunikasi itu nggak ada yang namanya laprak ya. Laprak, ya. Latihan praktikum gitu. Nggak ada kan? Karena sosum ya. Oke, mungkin. ya mungkin ya. Kalau di aku tuh ada yang namanya laprak teman-teman. Itu namanya latihan praktikum.
Dan di situ tuh sebenarnya 50-50 antara ya susah dan ada asiknya, karena kalau laprak di jurusan aku kebetulan ya Nathan itu kita berkelompok gitu loh, berkelompok beda sama jurusan lain karena perbedaannya gini, tetap berkelompok tapi untuk hasilnya itu kalau jurusan lain tuh kayak kita nulis sendiri-sendiri, tapi kalau di jurusan aku itu kita tetap Nyusun hasilnya bareng-bareng. iya nyusun bareng-bareng gitu. Jadi di situ sih asiknya, cuma nggak asiknya kadang kalau ada perbedaan pendapat atau ada sesuatu yang kayak kita nggak ngerti gitu, Yang asing ibaratnya. yang asing gitu. Betul, kayak kemarin kita tuh praktikumnya itu udah yang ilmu bahan pangan PPG itu kita masak-masak gitu loh, enak, dan Seru sih itu. masakannya itu kita mohon maaf lagi kita udah beberapa kali ya. Oke, next. Jadi kita tuh masak ya udah kita makan sendiri gitu loh. Asik dong. Asiknya di situ. Kita masak, kita makan sendiri, dan akhirnya juga kita jadi tahu oh ternyata ini total kalori begini ya gitu. Jadi bisa kayak oh selama ini aku makan wah banyak kalori ya, pantesan gitu kan. Gitu sih. Ya itu paling nggak asiknya kadang kalau kita beda pendapat atau ada waktu yang berbeda. Kadang ini dari segi kelompokan sih. Kalau yang mandiri ya menurut aku belum sih tugas yang berat-beratnya kayak bikin isai. Kemarin kebetulan ujian akhir sekolahku akhir semester akhir semester aku kebetulan bahasa Indonesia, aku juga bikin isai, tapi temanya ya tentang kesehatan sih teman-teman, tentang Iya gizi. pastinya. Pasti. Terus ada nggak sih tokoh favorit atau tokoh yang kamu contoh gitu sehingga kamu bisa apa ya bisa jadi pribadi yang hebat sampai sekarang ini kan? Oke, banyak sebenarnya tokoh yang memotivasi gitu, yang paling Satu deh, pilih motivasi satu. gitu ya. Ibu. Oke. Aku kira artis luar negeri atau enggak? Orang terdekat dan orang yang paling dekat dengan aku itu ibu aku, yang memotivasi aku sampai akhirnya aku tuh bisa apa sih istilahnya mencapai ini dan bertahan di titik ini gitu. Ada yang kamu pengen sampaikan ke ibumu? Kayak Ya. acara reality show Indonesia di TV. Yang pertama ya aku mengucapkan ya otomatis terima kasih gitu kan, terima kasih banyak karena ibu telah memotivasi aku gitu. Terus berkat dukungan, semangatnya, dan paling utama adalah doa ibu paling manjur gak sih? Nah itu yang udah buat aku sampai di titik ini, dan aku juga mau minta maaf karena aku juga belum bisa istilahnya yang membahagiakan secara inilah, masih jadi beban orang tua istilahnya sekarang gitu. Kayaknya kita juga semuanya gitu. Gitu ya kayaknya ya gitu ya, intinya belum bisa, intinya mungkin kalau mamaku ibu aku tuh belum banyak, udah merasa cukup, udah bersyukur, tapi aku pribadi lebih ke sadar diri aku masih banyak kurangnya gitu, dalam artian belum bisa membahagiakan atas dasar versiku untuk kedua orang tua aku, terutama ibuku gitu sih. Tapi dengan prestasi yang kamu torehkan dari SMP berkembang ke SMA, berkembang ke kuliah, ya pasti rasa bangga dari orang tua pasti ada. Ya alhamdulillah ada. Ya mungkin kan kita ibaratnya berkuliah juga kayak masih mendevelop diri jadi yang lebih baik gitu. Ya. Semoga ya perkembangannya terus meningkat dan menjadi Amin ya Allah. baik gitu. Amin. Guys, ada nggak moto atau quotes apa sih yang jadi pedoman hidup kamu? Masih ingat nggak Tan? Moto yang aku pakai sampai saat ini dan bahkan terpampang di bio aku dan di status permanen WhatsApp aku. Apa? Ini yang kita buat bareng-bareng loh. Oke, apa tuh? Yang fix mistake and keep stepping. Oke, jelasin dong apa. Itu kan artinya kalau nggak salah ya, dulu itu kita tuh pernah terjatuh dan kita harus bangkit lagi gitu kan. Oke. Ya nggak sih? Yang dulu aku tuh kebetulan kelas 10 bikin motonya yang mata kuliah pelajarannya Pak Sutaryo itu loh, Iya, bahasa asing ya, sastra Inggris. Sastra Inggris. Kita berkelompok dan aku satu kelompok nih sama Nathan, disuruh bikin kayak motivation word ya. Ya gitu, ya gitulah. Quotes kelompok. Iya, dan itu kita tuh ngefixin kalau kelompok kita tuh fix mistake and keep stepping itu, dan sampai sekarang masih aku pakai, bahkan masih terpampang di bio aku, di bio Instagram aku. Oke teman-teman, Instagram aku itu namanya Kisrindianas, jadi kalian bisa lah kita mutualan Instagram gitu. Buat teman-teman silahkan
kalau misalnya tertarik, apalagi mungkin ada adik kelas yang mungkin tertarik dengan ilmu gizi atau tertarik dengan Universitas Jenderal Sudirman, bisa chat kakak di samping itu via DM dari Instagram, nanti aku cantumkan Instagramnya. Dan thank you Chris sudah mau sharing-sharing Oke, di nah. konten namanya juga mahasiswa ini. Iya. Kemampuan dalam berbicara menurutku cukup penting. Betul. Sehingga karena aku bikin konten ini, kalau ngomong di depan orang mungkin untuk mengatasi rasa gugupnya itu udah mulai bisa. Iya. Tapi kalau misal dihadapkan dengan kamera, biasanya gugupnya lain tuh. Iya. Gugupnya susah diatasi. Jadi gimana caranya aku bisa latihan ngomong di depan kamera? Karena kan ibaratnya kemampuan komunikasi kan nggak bisa langsung segampang Membolak-balikan telapak tangan. Jadi harus ada latihan terus dan konsistensi yang harus dijalin kan. Betul. Sehingga aku bikin konten ini buat ngewawancarai teman-temanku, buat ngobrol-ngobrol dan latihan ngomong di kamera. Oke, Tis, terima kasih sudah mau sharing-sharing. Sukses terus Amin. di prodi ilmu gizi, Sampai lulus. Sampai cum laude. Amin ya Allah, insya Allah, Bismillah ya. Dan mungkin nanti kalau misalnya aku lulus, kamu lulus, mungkin kita bisa Sharing. fusion gitu atau melakukan project apa bareng gitu. Collab. Komunikasi kesehatan mungkin, Mungkin. komunikasi gizi mungkin. Bisa jadi karena kan ilmu komunikasi juga kayak kita juga bisa sosialisasi bersama gitu, karena kan komunikasi juga penting di gizi, karena kita juga harus sosialisasi gitu kan, sama-sama harus saling ini sih, apa ya, Meningkatkan awareness mengenai pentingnya gizi, khususnya untuk anak-anak mungkin. enggak untuk semua, enggak Semua tidak hanya kalangan. anak-anak ya, semua kalangan gitu. Supaya ya nggak stunting. Kamu bahas stunting nggak, Lisan? Wah, itu karena itu permasalahan yang sangat ini ya, stunting itu di Indonesia Iya. sangat-sangat menjadi momok ya, pembicaraan banyak orang tuh masalah stunting. Bahkan stunting di Indonesia juga udah terkenal kan. Bahkan di kabupaten sendiri juga stunting itu bener-bener permasalahan yang harus bener-bener dipecahkan gitu. Berarti ibaratnya salah satu PR lulusan ilmu gizi itu memberantas stunting dari Indonesia. Iya, gitu. Wah. Oke. Yes, thank you sekali lagi udah mau sharing-sharing. Silahkan buat teman-teman yang mungkin berminat untuk follow up lebih lanjut mengenai prodi, mungkin cari jodoh juga, bisa kontak-kontak lagi, dan semoga semuanya kita melakukan yang terbaik dan nanti semoga hasilnya juga terbaik juga. Thank you, Tis. Thank you Nathan. Aku Ya. juga berterima kasih sama Nathan ya, karena dengan diajaknya aku membuat konten ini, jadi kita tuh ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi, karena emang udah lama ya Tan nggak ketemu. Iya kan? Bulan terakhir Iya betul, SMA waktu kita terakhir ketemu tuh habisnya ini wisuda, ya nggak sih? Setelah Habis lulus ya wisuda udah. ya udah kita cari universitas, cari kos. Iya, kita udah sibuk masing-masing gitu, dan alhamdulillah ini libur semester. Aku juga kemarin-kemarin ya sibuk sama kayak Nathan, dan ini lagi liburan lumayan panjang, jadi kita nyempatin waktunya. Aku juga terima tawaran Nathan, dan alhamdulillah aku juga bersyukur aku bisa sharing dan berbagi pengalaman atau cerita aku gitu. Buat teman-teman mungkin yang di sini ya yang mau masuk kuliah juga ya, aku pesan juga pokoknya semangat dan jangan sampai salah jurusan ya teman-teman, karena kalau udah salah jurusan itu udah mungkin kita ngejalanin kuliahnya nggak se-enjoy yang kita bayangin atau ekspektasinya ya gitulah ya gitu. Paham ya kan? Mungkin bisa dibilang kuliah emang capek, tapi carilah prodi yang capeknya bikin bahagia. Iya betul, kalau apa-apa kegiatan kalau kita ngejalaninnya enjoy bahagia, pasti pun hasilnya itu dia juga enjoy dan bahagia, makanya cepet teratasi gitu. Aku juga bilang aku juga mohon maaf ya di kontennya Nathan ini kalau misalkan aku dari tadi tuh ada salah ngomong gitu, mohon dimaafkan. Iya, kan aku udah 2 kali bikin sama temanku. Iya, Aku nggak pernah minta maaf di akhir video. nggak apa-apa, mungkin Ya ya udah aku lah. akan mengevaluasi diriku. Iya, aku juga
Iya kan. Ya, aku intinya ngucapin terima kasih dan sekali lagi aku mohon maaf kalau misalkan di kontennya Nathan aku ada kata-kata yang kurang enak ataupun kurang bisa diterima gitu. Mohon dimaafkan ya teman-teman semua. Kata-kata yang tadi guys, Yang apa? yang tadi, yang closing, Closing apa? yang ini dong. Oh, ya. Kalau kalian tanya kenapa obrolnya kayak gini, ya namanya juga mahasiswa. Namanya juga mahasiswa. Thank you guys. Thank you Nathan. Jadi kita udah tos lagi nggak apa-apa lah ya persahabatan. Oke teman-teman. Dadah.